Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Feti Fatimah SMMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran kelas F, dan kepada teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai materi yang telah kami pelajari dari buku Retail Marketing Management karangan David Gilbert yang membahas mengenai bab 11 strategi dan keputusan lokasi retail, bab 12 manajemen merek retail, dan bab 13 aplikasi teknologi informasi atau IT untuk pemasaran bisnis retail. Baik, sebelum kita mulai, akan lebih baiknya kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, NIM 2110 411234. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Mifitasari dengan NIM 2110411233. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevina Talita Andrani, NIM 2110411232. Baik, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke pembahasan materi yang akan disampaikan oleh teman-teman kelompok kami. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu faktor penentu kesuksesan pemasaran retail. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai usaha, pastinya teman-teman harus tahu dulu faktor penentu kesuksesan pemasaran retail ini. Agar apa? Agar teman-teman bisa membangun bisnis retail yang akurat, yang strategis, seperti itu. Nah, yang pertama, pemilihan barang dagangan atau jasa. Nah, di sini teman-teman, jika teman-teman memilih produk yang tepat, maka akan memudahkan teman-teman untuk mencapai target pasar tersebut, gitu. Nah, pemilihan produk atau jasa yang tepat ini itu merupakan sebuah langkah awal atau langkah utama kita untuk melakukan yang namanya bisnis retail. Nah, penentuan produk dapat dilakukan dengan cara menganalisis kelebihan atau kekurangan dari produk tersebut atau jasa tersebut, ya. Kemudian apakah produk ini itu sesuai dengan target pasar, dan apakah produk ini itu tingkat peminatnya itu banyak, seperti itu. Nah, yang kedua, kebijakan harga yang baik, mencari keuntungan yang logis, ya teman-teman, dan tidak dan bersaing harga dengan bisnis retail lainnya. Nah, yang ketiga, tata letak dan presentasi. Tata letaknya itu terlihat, terjangkau, dan yang pastinya banyak kerumunan atau keramaian, ya teman-teman. Nah, yang keempat, pemilihan lokasi yang strategis. Nah, teman-teman, lokasi yang strategis ini, lokasi retail yang strategis akan mendatangkan banyak konsumen. Karena apa? Ya karena lokasinya strategis, ya teman-teman. Dan di sini caranya gimana? Ya caranya seperti kita mencari jarak yang dekat dengan konsumen dan keamanan bagi tokonya, dan kemudahan kita melakukan administrasi dalam mendirikan bisnis retail ini, seperti itu. Selanjutnya, masalah dalam pemilihan lokasi, teman-teman. Pemilihan lokasi itu sebenarnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, di mana ada penerimaan sudah biasa adanya penerimaan atau penolakan yang logis, ya teman-teman, dikarenakan ada beberapa masalah ini. Nah, yang pertama, pilihan konsumen. Pilihan konsumen, jadi lokasi ini seringkali menjadi pertimbangan perilaku konsumen, karena yang paling penting dalam keputusan pelanggan tentang tempat berbelanja, jadi harus sesuai dengan pilihan konsumen. Nah, yang kedua, kebutuhan akan keunggulan kompetitif. Jadi keputusan untuk mengembangkan gerai retail akan menjadi sangat strategis, karena pengecer dapat memperoleh keunggulan kompetitif dengan jangka panjang jika mereka berkembang di lokasi terbaik. Nah, yang ketiga, pertimbangan tren. Mengikuti zaman sekarang, teman-teman, setiap keputusan tentang lokasi harus mempertimbangkan perubahan sosial dan struktural yang baru-baru ini, seperti itu. Nah, yang keempat, investasi tinggi. Jadi pengembangan situs retail disertai dengan investasi dan biaya sewa yang tinggi, serta waktu tunggu yang lama. Jadi memerlukan keputusan mengenai implikasi keuangan jangka panjang. Nah, yang kelima, aset properti. Jadi pentingnya ini untuk memilih dengan hati-hati, karena aset properti ini merupakan aset akhir dari sebuah perusahaan yang dapat dinilai setinggi omset tahunan. Nah, yang terakhir, yang keenam, menurut jumlahnya situs. Jadi adanya jumlah situs baru yang terbatas untuk pembangunan, dan dalam pedoman kebijakan pemerintah lebih sedikit kesempatan untuk mendapatkan izin perencanaan dengan mudah. Baik, selanjutnya, pedoman kebijakan perencanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau Departemen Lingkungan Hidup, ya, pada tahun 1996, yang mana bertujuan untuk
Yang pertama, mempertahankan dan meningkatkan vitalitas dan kelangsungan hidup pusat kota. Yang kedua, memfokuskan pengembangan retail di lokasi di mana kedekatan bisnis memfasilitasi persaingan di mana semua konsumen dapat memperoleh manfaat dan memaksimalkan kesempatan untuk menggunakan sarana transportasi selain mobil. Nah, yang ketiga, mempertahankan sektor retail yang efisien, yang efektif, ya, kompetitif dan inovatif. Yang keempat, memastikan ketersediaan berbagai toko, pekerjaan, layanan dan fasilitas yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui pilihan sarana transportasi. Nah, di sini penting banget teman-teman ketahui ya, di mana lokasi hanya berhasil ketika konsumen memutuskan bahwa ada manfaat dalam memanfaatkannya. Nah, setiap keputusan lokasi retail memerlukan analisis yang canggih. Jadi harus kita analisis dulu, disurvei dulu. Kemudian setelah itu arah strategisnya itu jelas. Pengecer dapat meningkatkan ukuran tempat yang ada, memperbarui, memformat ulang tempat, membangun toko baru di dalam atau di luar kota, menginternasionalkan atau mengakuisisi perusahaan lain dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Nur Azizah, yaitu keputusan lokasi geografis. Teknologi dapat membantu dalam pengambilan keputusan lokasi. Teknik analitis seperti SLAM atau model penilaian lokasi toko memungkinkan yang pertama, penilaian, pembuatan profil dan perbandingan peluang pasar. Yang kedua, penyaringan situs-situs potensial, definisi daerah tangkapan air, dan yang ketiga, pemodelan kemungkinan dampak strategi pesaing. Selanjutnya, area pasar, area geografis yang akan menampung pelanggan potensial dari pengecer atau area perbelanjaan tertentu. Area pasar di pasar retail modern yang kompetitif, pertumbuhan pasar semakin langka dan konsumen berdaulat dalam menentukan seperti apa bentuk pasarnya. Konsumen dihadapkan pada rangkaian produk retail esensial dan non-esensial yang semakin meningkat untuk menjalankan kekuatan pilihan dan mendikte tren. Jika pengecer ingin sukses, perbaikan dan investasi di toko atau operasi retail tidak cukup. Area pasar terdiri dari 3 zona, yaitu zona perdagangan utama. Maksudnya yaitu adalah mayoritas pelanggan akan berbasis 65% atau lebih tinggi jika itu adalah gerai retail lokal. Dan yang kedua adalah zona sekunder, yaitu dapat menempuh jarak dari 2 hingga 7 mil atau kurang dari 20 menit waktu berkendara dari stop kontak. Dan yang ketiga adalah pinggir atau zona tersier. Itu tergantung pada jenis dan ukuran gerai serta alternatif ukuran dan pengalaman yang bisa dinikmati di area pasar lain. Selanjutnya, penjelasan distribusi spasial kegiatan eceran. Bahwa ada 3 pola spasial utama yang menggambarkan sebagian besar kasus lokasi retail. Yang pertama, teori tempat sentral. Teori tempat sentral maksudnya adalah keberadaan distrik perbelanjaan kota dan kota atau pusat perbelanjaan regional berdasarkan deskripsi ukuran, fungsi retail, dan posisi relatifnya satu sama lain. Yang kedua adalah teori sewa tawaran, yaitu organisasi spasial internal distrik perbelanjaan terencana dan tidak terencana. Dan yang ketiga, prinsip diferensiasi minimum, yaitu menggambarkan aglomerasi intrapusat dari gerai retail serupa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adinda. Klase situs dan jenis pengembangan retail. Yang pertama, situs soliter adalah gerai retail tunggal yang berdiri sendiri yang terisolasi dari pengecer lain dan diposisikan di jalan atau jalan. Dan yang kedua, situs area perbelanjaan yang tidak direncanakan, yaitu lokasi retail dengan 2 atau lebih gerai yang berdekatan satu sama lain. Retail tidak berencana telah berkembang dalam pola bertahap atau sedikit demi sedikit. Dan yang ketiga, kawasan atau pusat perbelanjaan yang direncanakan. Lokasi retail yang telah direncanakan secara arsitektur untuk memberikan tema terpadu untuk sejumlah gerai yang dikembangkan sebagai campuran dari pengecer yang berbeda untuk mencerminkan daerah tangkapan pasar. Metode pemasaran. Menurut Kotler, mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau desain atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan untuk membedakannya dari milik para pesaing.
Peran merek yang pertama, membangun permintaan jangka panjang yang stabil berdasarkan peningkatan kekuatan nama merek toko. Dan yang kedua, membangun untuk mempertahankan margin yang lebih baik daripada toko yang memiliki nama merek yang lemah atau tidak berhasil. Dan yang ketiga, membedakan diri mereka sendiri melalui penciptaan asosiasi yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama dan memungkinkan perluasan merek. Dan yang keempat, menambah nilai yang menarik pelanggan untuk mengunjungi dan membeli produk. Dan yang kelima, bertindak sebagai sinyal kepada pelanggan. Dan yang keenam, mempromosikan loyalitas pelanggan. Yang ketujuh, melindungi diri mereka sendiri dari pesaing perantara alternatif yang semakin meningkat dan untuk mendapatkan pengaruh dalam saluran distribusi. Dan yang kedelapan, melindungi diri mereka sendiri dari pesaing agresif dengan memperkuat hambatan masuk. Yang kesembilan, mengubah diri mereka sendiri menjadi perusahaan yang menarik untuk bekerja dan berhubungan. Dan yang terakhir, bernegosiasi dengan pemasok dari posisi kekuatan yang lebih baik. Kualitas merek ada tiga. Yang pertama, merasa positif terhadap merek. Dan yang kedua, membeli merek lebih sering. Dan yang ketiga, kesetiaan merek. Loyalitas merek adalah sebagian konsumen yang menggunakan gerai retail yang sama atau memberi merek produk yang sama pada sebagian besar kesempatan atau secara teratur. Teknologi informasi, IT atau teknologi informasi mengacu pada teknologi produksi, penyimpanan, dan komunikasi informasi menggunakan komputer dan mikroelektronik. Teknologi modern mengubah lingkungan retail yang telah membantu banyak pengecer untuk memperluas operasi mereka. Menggunakan TI, manfaat untuk biaya dan produktivitasnya. Yang pertama, efisiensi waktu atau kecepatan transaksi meningkat. Yang kedua, mengurangi waktu antrian. Yang ketiga, pengurangan biaya operasi, misalnya lebih sedikit penjualan tiket. Yang keempat, peningkatan akurasi semua aspek transaksi penjualan. Yang kelima, perbaikan administrasi atau faktur. Dan yang keenam, tidak perlu kunci baru. Yang ketujuh, lead time yang lebih pendek. Yang kedelapan, pengurangan stock out dan stock holding. Yang kesembilan, harga dapat diubah dengan mudah dan akurat. Manfaat menggunakan TI. Manfaat untuk pemasarannya, yang pertama, data yang ditingkatkan efektivitasnya promosi, perkiraan penjualan, catatan stok, dan lain-lain. Dan yang kedua, sistem siklus distribusi yang lebih cepat. Dan yang ketiga, peningkatan hubungan mitra dagang. Yang keempat, kemampuan untuk menggabungkan respon yang lebih cepat tahap perubahan kondisi pasar. Dan yang kelima, konsumen mendapatkan keuntungan dari efisiensi operasional, misalnya antrian yang lebih pendek. Dan yang keenam, dapat mengarah pada pembangunan skema loyalitas dan basis data. Dan yang ketujuh, ruang penjualan tambahan karena berkurangnya kepemilikan saham. Posisi merek. Posisi suatu merek menempatkannya dalam konteks persaingannya dapat ditentukan berdasarkan yang pertama, penggunaan produk. Misalnya, yogurt Miller dapat ditempatkan sebagai pengganti krim susu atau sebagai puding anak bersama es krim. Dan yang kedua, harga. Misalnya, pakaian bermerek desainer papan atas memiliki posisi pasar atas yang tinggi akan menarik pelanggan yang menginginkan eksklusivitas dan posisi yang diasosiasikan dengan barang mewah lainnya. Harapan TI untuk pemasaran retail sebagai peran perdagangan elektronik dalam menyediakan cara baru di mana pengecer dapat melayani masyarakat dan bersaing satu sama lain. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya jika ada salah kata atau sesuatu yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.